这么漂亮的小美人儿，我真有些舍不得。Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini Mamang seperti biasa bakalan melanjutkan episode yang kemarin ya guys ya. Namun sebelum lanjut, kita ulas tipis-tipis dulu episode sebelumnya biar teman-teman gak gagal paham ya guys. Dimana kemarin Subetian dan Chessy berangkat untuk pergi ke Gunung Iblis. Tiada lain tiada bukan dengan tujuan untuk memetik buah keabadian yang dibutuhkan oleh Subetian. Di tengah-tengah perjalanan, mereka butuh informasi yang akurat, lengkap dan terpercaya tentang Gunung Iblis itu. Diputuskanlah mereka berhenti di sebuah penginapan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Subetian menggali informasi dari resepsionis penginapan itu. Didapatlah info tipis-tipis tentang Gunung Iblis itu. Lalu mereka masuk ke kamar hotel dan beristirahat. Itulah cerita singkat episode kemarin. Gimana episode sekarang ya guys? Makin seru tentunya. Jangan lupa guys, siapkan kopi, duduk di kursi, matikan TV, atur situasi, karena kini kita masuk ke cerita inti. Jauh dari ekspektasi dan pemikiran negatif Mamang ya guys ya. Kirin bakalan bercocok tanam karena satu kamar berdua. Ternyata malamnya malah ada yang ganggu. Subetian sedang tidur di ranjang, sedangkan Chessy sedang berkultivasi duduk di kursi. Tiba-tiba dua bola masuk ke kamar Subetian dan Chessy. Bola tersebut mengeluarkan asap dan nampaknya bola ini asapnya mengandung bius ya guys. Jadi berbahaya. Sontak saja Chessy menutup mulut dan hidungnya. Untung saja Chessy itu belum tidur guys. Dia langsung beranjak keluar dan mengecek siapa sih yang kurang ajar dan berani mengganggu di sela-sela istirahatnya. Belum tahu aku siapa. Ketika di luar, ternyata yang melempar dua bola bius itu adalah 4 iblis angin hitam ya guys. Dengan watados dan penuh percaya diri serta merasa paling jago, keempat iblis hitam ini mengancam Chessy. Chessy tidak tinggal diam. Dia merasa direndahkan, diremehkan, dan dilecehkan. Yang begini-begini harus dikasih paham ya guys ya. Tanpa basa-basi Chessy mengeluarkan pedangnya. Hanya dengan satu tebasan saja, mereka keempat iblis hitam itu kaget bukan kepalang. Apalagi Chessy mengeluarkan teknik kedua, yaitu teknik halilintar bola kematian ya guys. Sontak saja mereka empat iblis hitam itu ingin kabur dari tempat itu. Namun alih-alih lolos, kecepatan teknik itu membuat mereka terjatuh dan KO. Di sisi lain, Subetian terbangun dari tidurnya dan melihat di kamarnya penuh dengan asap serta di luar gemuruh keributan. Langsung saja dia keluar dan menyaksikan bahwa lawannya Chessy, yaitu empat iblis hitam, sudah terkapar tidak sedang baik-baik saja. Karena takut dimusnahkan dari muka bumi ini alias diwafatkan dengan tidak wajar, keempat iblis hitam ini meminta dikasihani ya guys ya. Mereka memohon untuk dimaafkan atas perlakuan mereka. Tapi Chessy sudah muak dengan kesombongan dan niat jahatnya mereka. Tidak ada maaf di antara kita, anjay. Namun Subetian menahan Chessy. Dia memiliki tujuan lain, yaitu untuk menggali informasi lebih jauh yang dia butuhkan. Informasi dari warga setempat atau masyarakat yang tinggal di sekitaran Gunung Iblis itu. Jadi, dia akan memaafkan keempat iblis hitam ini dengan syarat semua info yang diketahui oleh mereka harus diberitahukan kepada Subetian, terutama tentang Gunung Iblis itu. Sontak saja mendengar hal itu, keempat iblis hitam itu bahagia karena masih ada kesempatan hidup lagi. Apalagi mereka takutnya belum kawin ya. Jadi kalau mati arwahnya penasaran. Ya mereka belum tahu enaknya bercinta. Mereka keempat iblis hitam itu berjanji akan memberitahu semua informasi yang mereka ketahui kepada Subetian. Lalu mendengar hal itu, Subetian bertanya tentang buah kehidupan. Untungnya mereka mengetahuinya. Jadi pertanyaan Subetian bisa dijawab. Kalau enggak, tamatlah nyawa mereka. Keempat iblis itu memberitahu bahwa buah kehidupan tumbuh di puncak tebing hitam di kedalaman Gunung Iblis. Begitu guys.
Bukan hanya memberitahu informasi saja, keempat iblis hitam itu memberikan peta tentang Gunung Iblis kepada Subetian. Ini sangat membantu sekali untuk kelancaran perjalanan Subetian sehingga mereka berempat diampuni atas kejahatannya dan Subetian memperingati mereka untuk tidak mengganggu Subetian dan Jessie lagi. Mereka keempat iblis hitam itu pun pergi dari tempat itu, sedangkan Subetian dan Jessie melanjutkan istirahatnya. Keesokan harinya, Subetian dan Jessie berangkat melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dia bertemu dan dicegat oleh seorang pemuda yang menyebutkan orang tidak berkepentingan tidak boleh mendekati apalagi masuk ke tebing hitam Gunung Iblis itu. Tebing ini sudah disegel oleh keluarga Song. Alih-alih Subetian menuruti perintah pemuda itu, mereka berdua Subetian dan Jessie malah melanjutkan dan menghiraukan perintah pemuda itu. Merasa pemuda itu tidak dihargai, dia langsung mencegat lagi dan melontarkan kata-kata kasar kepada Subetian dan Jessie itu. Sontak saja Jessie marah dan hanya dengan kekuatan matanya, pemuda itu terpental. Namun tiba-tiba, datanglah 3 orang dari keluarga Song. Dia adalah Malao, Song Gangnam, dan entah siapa satunya lagi belum dikenalkan. Yang jelas itu adiknya Song Gangnam, guys. Awalnya Malao marah akan pelakuan Jessie melihat anggota keluarga Song terluka dan mengajak baku hantam sampai-sampai mengeluarkan teknik rusa utara. Namun dilarang oleh Song Gangnam. Song Gangnam punya niat lain kepada Subetian dan Jessie itu. Apa ya? Mencurigakan. Dia dengan lembut memberitahu bahwa Song Gangnam tidak suka baku hantam. Dia lebih suka berteman. Apakah kalian adalah pasangan? Song Gangnam bertanya kepada Subetian dan Jessie. Subetian sontak saja mengeluarkan ulti karena merasa bahwa Song Gangnam punya niat lain. Song Gangnam nampaknya suka kepada Jessie ya. Punya saingan baru. Subetian memberitahu bahwa dia itu berpasangan. Jessie adalah tunangannya sambil memegang erat tangannya. Melihat itu, Song Gangnam agak sedikit mengerutkan dahinya. Di sini guys, Mamang baru mengenal sosok Jessie. Nama aslinya adalah Xia Puxin ya guys ya. Mereka bertiga dari keluarga Song mencoba mengajak Subetian bergabung dan berangkat bersama. Karena tujuan mereka sama dan keluarga Song tahu keberadaan buah kehidupan itu, kalau berangkat sendiri itu sangat berbahaya bagi keselamatan Subetian karena perjalanan masih jauh dan rintangan masih menanti. Bahkan banyak ranjau yang bisa saja nyawa taruhannya. Jadi kalau berangkat bersama masih bisa saling jaga. Mendengar hal itu, Xiao Puxin langsung saja menolak karena dia tidak percaya akan gelagat dari ketiga orang itu. Namun Subetian tidak berpikir demikian. Dia mengiyakan ajakannya dan bergabung bersama ketiga keluarga Song itu. Berangkatlah mereka semua untuk menuju ke tebing hitam Gunung Iblis. Namun di tengah perjalanan, mereka dikagetkan oleh hadangan dari sosok penunggu hutan Gunung Iblis. Dia adalah harimau binatang iblis level 4. Ini adalah kesempatan untuk tuan muda Gangnam berunjuk gigi, ingin memikat kekasih dari Subetian. Dia menahan mereka untuk membantu mengalahkan harimau ganas ini, lalu melawan harimau itu sendiri, supaya kelihatan pengorbanannya, kekuatannya, dan kegagahannya. Pamer. Gangnam mengeluarkan teknik tebasan pedang es dingin untuk menghajar dan menaklukkan harimau ganas itu karena beberapa kali serangannya kena namun tetap tidak bisa melumpuhkannya. Alhasil dengan teknik itu harimau membeku dan seketika hancur berubah menjadi piroh harimau ganas level 4. Capernya Gangnam menjadi-jadi, ditambah pujian dari Mak Lao kepada Gangnam bahwa kekuatan Gangnam semakin pesat, bakat bertarungnya semakin tidak tertandingi karena menaklukkan harimau iblis level 4 saja Gangnam mudah sekali. Ingin menjadi pahlawan percintaan, berharap Xiao Puxin mengaguminya dengan kehebatan dan kebaikannya, Gangnam memberikan piroh harimau level 4 itu kepada Xiao Puxin. Namun apa yang terjadi? Xiao Puxin malah menolaknya mentah-mentah. Sontak saja membuat geram sang adik dari tuan muda itu. Dia mengajak Gangnam merencanakan sesuatu karena Xia tidak tahu diri. So dikasih pil harimau level 4, malah menolak. Mereka ingin menyerap aura spiritual dari Subetian dan Xiao Puxin pada malam hari ketika tidak ada orang.
Jadi guys, yang berbahaya itu bukan rintangan di depan gunung iblis, tapi kemunafikan di belakangnya. Hati-hati dengan orang yang baru kenal, boleh jadi di depan baik, di belakangnya seperti Gangnam. Karena ke depan masih ada persiapan, tapi kalau ke belakang melawan kemunafikan itu susah. Gimana ya selanjutnya guys? Tunggu upload dan Mamang ya.